动我弟子一下，废你一只胳膊，都去死！对我不管用。小组。 Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan membawakan cerita dari serial Donghua yang berjudul 100.000 tahun, yang dimana Donghua ini sendiri menceritakan tentang seorang kultivator berbakat bernama Suyang. Namun entah mengapa ia tidak pernah dipanggil ke atas langit untuk menaikkan levelnya sampai Suyang menjadi seorang sepuh hingga 100.000 tahun. Tetapi ia tetap saja tidak dipanggil ke atas langit dengan alasan yang masih belum jelas, guys. Padahal Suyang bisa dibilang sebagai seorang kultivator yang paling berbakat dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi jika penasaran dengan ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita dimulai dengan zaman 100.000 tahun yang lalu. Suyang bersama para murid lainnya dari sekte Tianlan sedang berkumpul untuk melihat para master mereka bernama Ju Tiantong yang saat ini akan segera naik ke langit. Dan sebelum master mereka pergi, Tiantong memberikan mereka semua motivasi agar bisa bersemangat untuk menyusul dirinya ke atas langit. Lalu 10.000 tahun yang telah berlalu, Suyang kembali lagi melihat seniornya yang telah dipanggil ke atas langit untuk naik levelnya. Dan sebelum pergi, ia juga mengingatkan pesan untuk mereka semua, yaitu menjaga sekte ini. Namun Suyang terlihat mulai kesal karena selama 10.000 tahun ia belum dipanggil-panggil ke atas langit. Kemudian 20.000 tahun telah berlalu. Namun sekarang Suyang masih tetap saja, guys, dia belum dipanggil ke atas langit sampai Suyang itu telah menjadi seorang guru leluhur. Dan semua generasinya sudah naik duluan terkecuali dirinya. Bahkan justru sekarang murid Suyanglah yang dipanggil duluan membuat Suyang yang semakin kesal. Lalu 50.000 tahun telah berlalu, namun tetap saja Suyang belum dipanggil ke atas langit. Seorang tukang sapu-sapu itu mulai kasihan dengan Suyang karena belum dipanggil juga ke atas langit, guys. Padahal kemampuan kultivasinya itu paling tinggi loh di antara mereka semua. Namun di saat itu tiba-tiba saja malah tukang sapu-sapu yang dipanggil ke atas langit. Waduh, yang dimana ia ini bukan seorang kultivator. Suyang semakin kesal dan kebingungan apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Kenapa hanya ia masih belum dipanggil juga? Kemudian 90.000 tahun berlalu dan Suyang itu masih saja belum dipanggil ke atas langit. Sampai-sampai tidak ada orang lagi yang berada di kuil tersebut selain Suyang karena mereka semua telah pergi ke atas langit. Dan kini yang tersisa yakni tinggal dirinya. Suyang berpikir jika sekarang adalah waktunya untuk naik. Namun tak disangka kali ini yang naik malah seekor anjing roh berekor 4. Suyang yang sangat kesal sudah tidak memperdulikan ini lagi. Dan ia pun memutuskan untuk pergi bermeditasi selama ribuan tahun di dalam gua. Waktu demi waktu terus berlalu, Suyang habiskan untuk bermeditasi di dalam gua. Sekarang terlihat kalau sekte milik Suyang itu telah berubah sangat drastis. Yang awalnya berdiri dengan bangunan besar dan megah, sekarang telah berpindah ke rumah yang sangat-sangat kecil. Tidak hanya itu, sekte Tianlan yang sekarang telah menjadi sekte yang paling lemah, padahal dulu merupakan sekte terkuat nomor 1. Saking lemahnya sekte ini, sekarang sekte Tianlan sering sekali mendapatkan gangguan dari sekte lainnya, yang tentu ingin menjatuhkan sekte tersebut sekaligus menjarah apa yang mereka mau. Yang dimana sekarang mereka mendapatkan gangguan dari sekte Yunsan. Sekarang Tianlan sekarang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ling Qingsu. Tidak akan membiarkan anggota dari sekte Yunsan itu menindas mereka. Tuan muda dari sekte Yunsan bernama Liu Qing ingin membuat penawaran kepada Qingsu yang dimana jika ia mau menikah dengan dirinya, ia tidak akan mengganggu sekte mereka lagi.
Namun karena pendirian King Su yang sangat kuat terhadap sektenya, ia tidak akan mau berlutut kepada sekte lain dan memutuskan untuk melawan mereka sampai mati. Anggota dari sekte Yunsan pun langsung maju menyerang King Su. Di saat yang bersamaan, Suyang telah selesai melakukan meditasinya dan terlihat Suyang itu telah menua keluar dari gua. Tetapi hanya dengan waktu yang singkat, Suyang dapat membalikan wajahnya kembali muda dengan hanya 2 langkah saja. Sekarang Suyang masih tak menyangka kalau dirinya belum dipanggil juga ke atas langit. Setelah 100.000 tahun Suyang pergi, Suyang melihat begitu banyak sekali perubahan. Bahkan sekte Tianlan sekarang juga sudah menghilang dan juga aura dari 10 tetua agung semuanya telah lenyap. Kembali ke tempat King Su, ia sekarang sudah kerepotan melawan orang-orang dari sekte Yusan yang dimana orang-orang tersebut berada di ranah pondasi sempurna. Sedangkan King Su itu masih berada di ranah pondasi pertengahan. Hal itu jelas membuat King Su kerepotan. Sang tuan muda menyarankan kepada King Su untuk menyerah saja dan menjadi istrinya. Percuma jika King Su melawan, dirinya akan tetap kalah karena mereka semua yang berada di ranah pondasi sempurna. Di saat yang bersamaan, Suyang merasakan adanya pertarungan di tempat sekte Tianlan dan ada yang sedang ingin meruntuhkan sektenya. Suyang pun dengan segera langsung berpindah tempat ke pertarungan tersebut. Namun anggota sekte Yusan merendahkan serta meremehkan Suyang yang hanya seorang praktisi periode pemurnian. Lalu Suyang memberikan mereka pilihan dengan cara apa mereka ingin mati. Tetapi perkataan Suyang dianggap bercanda oleh sekte Yusan, mereka pun berniat menghajar si Suyang juga. Suyang dengan kekuatannya yang sangat besar bisa membunuh mereka semua dengan sangat mudah. Ada yang dibunuh dengan dilontarkan ke atas udara menggunakan sekali jentikan, ada juga yang dibunuh dengan tidak diperbolehkan untuk bernapas. Dan sekarang hanya tersisa sang tuan muda dan 1 orang tetua. Mereka berdua yang ketakutan langsung kabur dari sana. Kedua orang tersebut berhasil keluar dari gerbang sekte Tianlan. Namun sayang, tak disangka di luar gerbang itu, Suyang telah berada di luar sana. Sang tuan muda yang sudah ketakutan dengan Suyang, kemudian mengancam dengan akan memanggil ayahnya agar Suyang itu merasa kapok. Di sana kini tersisa tetua dari sekte Yusan. Suyang pun meminta kepada si tetua tersebut untuk mengantarkan dirinya pergi ke tempat sekte Yusan. Setelah itu Suyang tiba di sekte Yusan, ia pun langsung menghancurkan sekte tersebut dengan sambaran petir. Yang membuat gedung utama dari sekte Yusan hancur lebur. Ketua sekte Yusan bernama Lian Jian kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Lalu Suyang muncul di hadapannya dengan memberitahu kalau ia datang untuk mencari ketua dari sekte Yusan. Liu Jian memberitahu kalau dirinya lah yang merupakan sang ketua. Lalu Suyang menyampaikan kepada Liu Jian kalau dirinya telah membunuh putra dari Liu Jian. Ia yang mendengar itu sangat terkejut dan marah kepada Suyang. Ia pun langsung menyerangnya dengan tekniknya. Alhasil Suyang pun dengan mudah bertarung melawan Liu Sheng sampai dengan tangan kanannya patah. Karena merasa tidak mampu melawan Suyang, ia pun memanggil leluhurnya. Sebelum Suyang bertarung melawan leluhur dari sekte Yusan, Suyang membunuh Liu Jian terlebih dulu. Tak disangka Suyang mampu mengalahkan leluhur dari sekte Yusan dengan sangat mudah. Walaupun sang leluhur tersebut sempat memanggil naganya, namun hal tersebut tidak menjadi tantangan bagi Suyang. Lalu tidak lama kemudian, King Su bersama para murid lainnya datang untuk berniat membantu Suyang. Namun mereka sadar jika Suyang itu sudah meratakan sekte Yusan sendirian. Waduh! Suyang menyampaikan mulai sekarang ia akan kembali menjadi pemimpin sekte Tianlan untuk bisa mengembalikan sekte Tianlan menjadi sekte nomor 1 di dunia. Lalu Suyang meminta kepada King Su untuk membawa semua harta milik sekte Yusan serta daging naga menggunakan cincin penyimpanannya. Di sana King Su kebingungan dengan Suyang yang kini memiliki cincin ini karena seharusnya hanya sekte berkelas tinggi yang dapat mempunyai benda pusaka cincin penyimpanan ini. Kemudian setelah Suyang kembali ke sekte Tianlan, ia menemukan sebuah kunci penutup langit di gua tadi. Yang dimana kunci tersebut dapat menyegel ruang hampa dan juga perasaan. Untungnya segel tersebut tidaklah terlalu kuat bagi Suyang membuat Suyang akhirnya bisa keluar. Namun Suyang sadar kalau ada seorang yang telah melakukan hal ini untuk membuat Suyang tidak bisa keluar dari gua.
Lalu King Su datang untuk membawakan minuman kepada Suyang. Di sana Suyang bertanya kepada Xingyu apa yang terjadi kepada sekte yang selama ia pergi. Namun King Su menjawab, ia juga tidak tahu apa yang terjadi karena waktu ia bergabung di sekte Tianlan, di sekte ini hanya ada satu orang kakak senior yang lalu dirinya memberikan gelar ketua oleh senior tersebut. Tidak lama kemudian ada seorang bandit bernama Lue dari ranah pil emas datang ke tempat mereka untuk membuat keributan. Karena ia telah mendengar kalau sekte Tianlan telah menghancurkan sekte Yusan. Jadi kedatangannya untuk merebut barang-barang milik sekte Yusan sekaligus meminta kepada King Su untuk menjadi istrinya. Jelas King Su yang mendengar itu tidak mau dan ia pun bertarung melawan Lue. Akan tetapi karena tingkatan ranah Lue lebih tinggi daripada King Su, ia pun menjadi kesulitan menahan serangan dari Lue. Untungnya Su yang datang menolong King Su dan bergantian maju bertarung melawannya. Alhasil Suyang pun dengan mudah berhasil mengalahkan Lue dengan serangan tebasan petirnya. Sampai membuat urat nadi dari Lue terputus dan ia pun mati di tangan Suyang. Namun ternyata Lue masih selamat guys dan ia hanya mengalami cacat dengan Lue yang dibawa kembali ke kota Tianwu. Karena penguasa dari kota Tianwu sedang menceritakan tentang Lue yang kalah dengan seorang yang berasal dari sekte Tianlan yang itu adalah Suyang. Mereka juga telah mendengar kalau Suyang telah membunuh 3 orang dari ranah pil emas serta satu lagi yang akan naik ke bayi primordial. Karena mereka menganggap Suyang sebagai sebuah ancaman. Dengan itu petinggi kota Tianwu itu tersebut meminta kepada anggota mereka yang merupakan seorang wanita bernama Sanyang untuk menghabisi Suyang. Dengan itu wanita itu pun menerima tugas tersebut. Kemudian terlihat di tengah perjalanan, Sanyang kemudian sempat membunuh seorang pria yang lewat karena pria itu tergoda melihat wajahnya. Singkat cerita, Sanyang telah sampai di tempat Suyang dan ia pun langsung menggunakan teknik penggodanya agar ia terjatuh ke dalam pengaruh Sanyang. Namun teknik tersebut tidak berpengaruh kepada Suyang guys. Bahkan Suyang memberitahu kalau teknik ini adalah teknik murahan. Sanyang yang merasa marah karena tekniknya direndahkan oleh Suyang langsung menyerang Suyang dengan teknik bertarungnya. Dan waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, dan seperti biasa, salam para jagoan.